1781 Pohon Ilahi Penggenggam Karma. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Belakangan ini, jalur lurus gurun barat mengalami suasana yang aneh. Di permukaan, mereka masih menciptakan banyak fitnah dan rumor terhadap klan Fang. Namun kenyataannya, penindasan mereka terhadap klan Fang hanya menjadi kegaduhan dan tidak ada tindakan. Bagaimanapun, Dao Curian sudah digunakan, bahkan Gu Immortal peringkat 8 tidak dapat menghentikan klan Fang untuk menyerang dengan kuat. Serangan kita terhadap Oasis Bulan Harta Karun sudah mulai menunjukkan efeknya. Gu Immortal klan Fang sangat gembira. Ekspresi Fang Dichang jelek, sangat disayangkan, jika situasi di gurun kunang-kunang yang terbakar tidak terjadi, itu akan sempurna. Kami belum menemukan pelakunya bahkan sekarang, sungguh disayangkan. Meskipun klan Dong adalah yang paling mencurigakan, Fang Dichang dan Fang Gong adalah orang-orang yang cerdik, mereka belum ingin mengambil tindakan. Mereka tidak memiliki bukti atau alasan untuk bergerak, ada juga kemungkinan bahwa ini adalah jebakan. Klan Fang tidak mengambil tindakan, tetapi klan Dong membuat keributan. Beberapa hari terakhir ini, Dong Luchen telah mengerahkan orang untuk memperkuat pertahanan mereka terhadap klan Fang. Dong Luchen tidak mengalami masa-masa yang mudah, dia cukup takut. Dia tidak akan terkejut jika berita tentang klan Fang yang menyerang tersebar di saat berikutnya. Cepat selidiki, temukan pelakunya dan bersihkan nama klan Dongku. Diam-diam, Dong Luchen menantikan hasil penyelidikan klan Fang. Namun di permukaan, dia bersikap keras, dia terus-menerus meminta ganti rugi dari klan Fang atas masalah di Oasis Bulan Harta Karun. Alih-alih membalas dendam, mereka hanya meminta ganti rugi, itu sudah merupakan sikap yang jelas. Pasukan jalur lurus gurun barat lainnya juga mencoba menebak siapa pelakunya. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada satu sama lain, karena jelas bahwa jika rencana untuk menabur perselisihan berhasil, pasukan jalur lurus lainnya akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Di antara mereka, yang paling mencurigakan adalah klan yang berbatasan dengan klan Fang, termasuk klan Dong. Tentu saja, kekuatan super ini memiliki tekanan mental yang besar saat ini, mereka ingin klan Fang menemukan pelaku sebenarnya. Klan Fang sedang mencari pelakunya. Namun sebenarnya, mereka tidak bekerja keras untuk itu, tindakan mereka cukup asal-asalan. Krisis sebenarnya yang dialami klan Fang bukanlah penyebab di balik gurun kunang-kunang yang terbakar, tetapi penindasan oleh seluruh jalur lurus gurun barat. Situasi klan Fang sekarang cukup canggung. Jika mereka menemukan penyebab sebenarnya dan itu mengarah pada kekuatan jalur lurus tertentu, apakah mereka akan membalas dendam? Mereka harus membalas dendam jika mereka tahu. Jika tidak, reputasi klan Fang akan sangat terpuruk, dan para Dewa Gu peringkat 6 dan 7 di klan Fang tidak akan menerima ketidakpedulian. Dewa Gu adalah petinggi dari suatu kekuatan super, jika mereka mati dan kekuatan itu tidak melindungi atau membalaskan dendam mereka, apa gunanya bergabung dengan suatu organisasi? Apakah pantas mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mereka? Tetapi jika mereka membalas dendam, apakah mereka benar-benar akan mengerahkan seluruh tenaga dan melawan kekuatan super? Klan Fang telah mencuri Dao, tetapi kekuatan super lainnya juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Dan yang terpenting, jika dua kekuatan super saling bertarung dengan serius, yang diuntungkan bukanlah diri mereka sendiri, melainkan kekuatan super lainnya. Beberapa hari terakhir ini, Fang Dichang telah tenang, dia memberitahu Fang Gong tentang sudut pandangnya secara rahasia, mereka harus mencoba menghentikan penyelidikan. Kebenaran, yang terpenting sekarang adalah waktu. Mereka perlu memperbaiki 3 rumah Gu abadi mereka dan memurnikan istana kacang ilahi. Selama mereka berhasil melewati rintangan ini, kekuatan klan Fang akan meningkat. Setelah itu ketika mereka menemukan pelakunya, tidak peduli kekuatan super manapun itu, mereka akan memiliki alasan yang bagus untuk mencari masalah dengan mereka dan memiliki cukup kekuatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Fang Gong mendengar analisisnya dan menyetujuinya, dia memuji Fang Dichang atas rencananya. Tidak lama kemudian, Fang Gong mengumumkan kepada publik, klan Fang akan secara aktif mengejar kebenaran, mereka telah memiliki banyak kemajuan dalam menemukan pelakunya. Klan Fang tidak akan membiarkan pelakunya lolos, tetapi mereka juga tidak akan memfitnah orang yang tidak bersalah. Pada hari pengumuman mereka, Gu Immortal klan Fang mengirim Fang Yuan sejumlah besar inti jiwa, di antaranya adalah 1 inti jiwa abadi peringkat 8. Di kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan memeras klan Fang, mereka hanya memberi inti jiwa peringkat 6 dan 7,
tidak ada inti jiwa abadi. Jelas, klan Fang mencoba menenangkanku. Fang Yuan tersenyum tipis dalam benaknya. Sebelumnya, Fang Dichang memperingatkannya dan memerintahkan Fang Yuan untuk menyerahkan 20 tetes embun surgawi. Jika masalah di gurun kunang-kunang yang terbakar tidak terjadi, itu akan menjadi akhir. Namun setelah kasus pembunuhan di gurun kunang-kunang yang terbakar, rencana intimidasi klan Fang jauh kurang efektif, jalan lurus gurun barat masih penuh dengan arus bawah. Semua orang menebak pihak mana yang akan bergerak selanjutnya, semua orang memiliki keinginan untuk mengambil tindakan. Dengan demikian, klan Fang perlu memastikan bahwa Fang Yuan, yang memiliki kekuatan tempur peringkat 7, masih berada di pihak mereka. Namun mereka tidak dapat mengembalikan 20 tetes embun surgawi, Fang Dichang tidak dapat kembali pada perintah itu. Dengan demikian, mereka menggunakan inti jiwa yang tak terlupakan untuk mengimbangi dan menenangkannya. Fang Yuan mengambil risiko untuk menyerang gurun kunang-kunang yang terbakar, ini adalah hasil yang diinginkannya. Fang Yuan tidak ingin melihat klan Fang dalam posisi yang stabil. Jika klan Fang menjadi stabil, mereka tidak akan membutuhkannya, dia tidak dapat memanfaatkan mereka lagi, perkembangan gurun hantu hijau akan menjadi sangat lambat, mereka tidak akan berusaha. Namun sekarang, klan Fang sebenarnya menghadiahkan Fang Yuan inti jiwa yang tak terlupakan. Selain itu, Fang Yuan membutuhkan jalan lurus gurun barat untuk menarik perhatian Fang Dichang dan yang lainnya. Jika mereka memiliki waktu yang mudah, Fang Dichang akan dapat memperhatikan Fang Yuan, dia mungkin dapat merasakan sesuatu yang salah. Ngomong-ngomong, klan Fang cukup tidak beruntung. Di kehidupan sebelumnya, karena ketidakhadiran Fang Yuan, mereka berhasil melewati krisis dan mengintimidasi jalan lurus gurun barat, akhirnya bekerja sama dan menghasilkan kesepakatan tertentu. Namun sekarang, karena mereka menerima Fang Yuan, pengkhianat dengan niat jahat ini menyebabkan situasi mereka menjadi tidak stabil. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan berkultivasi dengan tenang di oasis embun surgawi. Di gurun hantu hijau, Ying Wuxie memanfaatkan token binatang jiwa untuk berkembang pesat. Adapun klan Fang, mereka masih menggunakan inti jiwa dalam inventaris mereka untuk menyediakan Fang Yuan sesuai perjanjian. Di dalam celah abadi yang berdaulat, roh tanah dan manusia varian semuanya bekerja keras. Di bawah cahaya kebijaksanaan, klon jalur waktu Fang Yuan membuat deduksi hampir sepanjang waktu tanpa istirahat. Jurus pembunuh abadi, pohon ilahi karma. Di atas kepala Fang Yuan, gumpalan asap hijau muncul, berubah menjadi pohon tipis mungil, hanya ada beberapa cabang di atasnya dan 2 hingga 3 buah yang tergantung di atasnya tampak kurang gizi. Jika para dewa Gu pengadilan surgawi melihat ini, mereka akan terkejut dan meluap dengan amarah. Pohon ilahi karma adalah metode khas dewa abadi teratai Genesis, untuk berpikir bahwa itu akan berakhir di tangan iblis Fang Yuan ini. Setelah Fang Yuan membunuh Chen Yi, cacing Gu di celah hantu dihancurkan, dia hanya memperoleh jiwa dan mayat Chen Yi. Setelah mencari jiwanya, Fang Yuan memperoleh 2 warisan sejati teratai Genesis, yaitu pohon ilahi karma dan relokasi karma. Dengan jurus pamungkas aslinya, Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memodifikasi dan menciptakan jurus pamungkas pohon dewa karma tingkat 6, menggunakan Gu abadi bambu matang tingkat 7 sebagai intinya bersama dengan Gu abadi jalur kayu tingkat 6 lainnya. Karena ia tidak memiliki Gu abadi jalur aturan inti, penyebab, dan Gu abadi jalur kayu inti, akibat 1, Fang Yuan harus menggunakan sejumlah besar Gu fana sebagai penggantinya. Namun karena itu, langkah-langkahnya menjadi rumit. Ia harus menghabiskan banyak tenaga untuk itu. Pohon Dewa Karma membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Sayang sekali tingkat pencapaian jalur kayuku masih biasa saja, aku bahkan belum mencapai tingkat master. Dan meskipun Gu abadi bambu dewasa adalah jalur kayu, itu tidak cocok sebagai inti pohon Dewa Karma. Menurut penelitian biologi di bumi, bambu adalah sejenis rumput dan bukan pohon. 2. Jadi, intinya adalah peringkat 7 tetapi jurus pamungkas ini hanya peringkat 6 setelah aktivasi. Fang Yuan teringat bagaimana Chen Yi menggunakan pohon Dewa Karma, dia memiliki aura yang agung. Begitu dia melepaskan pohon Dewa Karma, dia benar-benar tak ada habisnya. Meskipun itu berfokus pada pertahanan, berada pada level yang sama dengan segel perlindungan aliran balik dan jubah api matahari hijau, itu lebih komprehensif dan memiliki potensi yang lebih besar. Itu dapat digunakan dalam aspek lain seperti serangan, gerakan, atau penyembuhan.
Relokasi karma adalah metode gerakan yang dikembangkan atas dasar pohon Dewa Karma. Namun, itu tidak menargetkan Gu Abadi itu sendiri, tetapi orang lain di sekitarnya seperti Gu Abadi, tanaman, binatang buas, atau jurus pamungkas. Bagaimanapun, itu adalah ciptaan Genesis Lotus Immortal Venerable, itu sangat kuat. Fang Yuan masih jauh dari menciptakan kembali kekuatan sebenarnya dari jurus pamungkas ini. Pohon karma ilahi masih dalam tahap awal, tetapi Fang Yuan memperoleh jurus pamungkas jalur kayu baru yang cukup berguna. Jurus ini diberi nama Peti Bambu Dewasa, jurus pamungkas jalur kayu peringkat 7, menggunakan Gu Abadi Bambu Dewasa sebagai intinya tetapi memiliki efek jalur kebijaksanaan. Setelah mengaktifkan jurus pamungkas ini, akan ada cahaya giok yang memancar dari dada Fang Yuan. Ketika Fang Yuan menggunakan esensi abadi untuk menyimpulkan suatu hal tertentu, jika ia berhasil dalam deduksi tersebut, tato hutan bambu hijau tua akan muncul di dadanya. Fang Yuan telah memahami kekuatan dan kelemahan jurus pamungkas Peti Bambu Dewasa. Jurus ini unggul dalam menyimpulkan satu hal tunggal dari awal hingga akhir, itulah kekuatannya. Tanda keberhasilannya adalah tato hutan bambu di dadanya. Tetapi jika deduksi tersebut tidak berhasil, jika ia kekurangan esensi abadi atau teralihkan karena alasan lain, Peti Bambu Dewasa akan gagal, itulah kelemahannya. Dan karena jurus pamungkas tersebut gagal, Gu Abadi akan menderita serangan balik. Fang Yuan sengaja mengujinya, cahaya giok yang menembus dadanya dan tato hutan bambu yang setengah jadi memudar saat jiwa dan tubuh Fang Yuan terluka, pikirannya masih utuh. Bagaimanapun, ini bukan jurus pamungkas jalur kebijaksanaan murni, melainkan jalur kayu. Jadi, saat menggunakan dada bambu dewasa untuk menyimpulkan target, jangkauannya tidak boleh terlalu besar, jika tidak, jurus pamungkas akan gagal dan pengguna akan terluka. Selain peti bambu dewasa, Fang Yuan juga memperoleh jurus pamungkas baru yang memiliki situasi yang sama. Yaitu jurus pamungkas jalur keberuntungan, strategi rencana keberuntungan. Jurus ini menggunakan rencana keberuntungan Gu Abadi peringkat 6 sebagai intinya. Jurus ini termasuk jalur keberuntungan tetapi memiliki efek jalur kebijaksanaan. Kekuatan Gu Abadi rencana keberuntungan adalah membuat deduksi tentang cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya Gu Abadi. Strategi rencana keberuntungan jurus pamungkas ini terspesialisasi dalam membuat taktik pertempuran. Gu Abadi biasa mengolah satu jalur, mereka jarang mengambil jalur kedua. Jadi, ada banyak jurus pamungkas semacam ini yang meniru efek jalur lain. Tetapi mereka menciptakan jurus pamungkas ini dengan memiliki fondasi terbatas di jalur yang mereka tiru. Meskipun jurus-jurus itu kuat, jurus-jurus itu dapat dengan mudah dilawan dan kelemahannya jelas. Dibandingkan dengan metode jalur kebijaksanaan yang sebenarnya, jurus-jurus itu kurang berguna. Metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan berlimpah. Ia tidak memerlukan peti bambu matang dan strategi rencana keberuntungan. Ia hanya berlatih gerakan-gerakan ini untuk meningkatkan pemahamannya tentang warisan sejati Genesis Lotus dan warisan sejati Giant Sun. Hari-hari terakhir ini, tubuh utama Fang Yuan telah meneliti warisan sejati Genesis Lotus, warisan sejati Giant Sun, dan warisan sejati Tifing Heaven. Fang Yuan telah sepenuhnya memahami warisan sejati jalur penyempurnaan leluhur rambut panjang, mudah dipahami dengan tingkat pencapaian jalur penyempurnaan kuasi tertinggi miliknya. Mengenai warisan sejati Genesis Lotus, Fang Yuan telah memulai dengan menciptakan gerakan pembunuh pohon Dewa Karma peringkat 6. Namun karena ia tidak memiliki Gu Abadi jalur kayu dan tingkat pencapaian jalur kayu, Fang Yuan tidak terlalu berinvestasi padanya. Ia memusatkan perhatiannya pada warisan sejati Giant Sun dan warisan sejati Tifing Heaven. Yang pertama adalah warisan sejati keberuntungan diri dari salah satu dari 3 warisan sejati Giant Sun, yang memungkinkan Fang Yuan untuk mengendalikan keberuntungannya sendiri. Inti dari warisan sejati pencuri surga yang terakhir adalah Gu Abadi tingkat 8 mencuri kehidupan, yang melibatkan metode untuk membuka segel Gu Abadi yang mencuri kehidupan. Tentu saja, keduanya juga merinci kultivasi dasar jalur keberuntungan dan jalur pencurian, terutama pemahaman kedua orang terhormat tentang jalur yang mereka buat. Fang Yuan mendapat banyak manfaat darinya. Apa itu keberuntungan? Saat diperkenalkannya warisan sejati Giant Sun Immortal Venerable mengajukan pertanyaan ini. Selanjutnya, dia menjawab sendiri, untuk membahas keberuntungan, seseorang harus berbicara tentang takdir. Sebelum Red Lotus Demon Venerable, tidak ada jalur keberuntungan. Setelah Red Lotus Demon Venerable merusak Gu takdir, perubahan aneh terjadi di dunia.
Orang-orang pertama kali menemukan jalur keberuntungan dari komponen tertentu dari ki manusia mereka, keberuntungan. Karena surga, bumi, dan ki manusia perlu diseimbangkan untuk menjadi gu abadi. Semakin banyak ki manusia yang dikumpulkan oleh gu master, semakin tinggi tingkat bukaan abadi mereka setelah mereka berhasil dalam kenaikan abadi. Oleh karena itu, dengan menempatkan kepentingan pada ki manusia, orang-orang mulai meneliti keberuntungan. Segera, mereka menemukan beberapa ciri keberuntungan ini. Setelah takdir gu dirusak oleh Red Lotus Demon Venerable, jalan semua makhluk tidak lagi tetap dan konstan, perubahan dapat terjadi hingga batas tertentu. Orang-orang menemukan bahwa keberuntungan dan penyimpangan dari takdir ini memiliki hubungan yang mendalam tetapi langsung. Tetapi apa hubungannya? Giant Sun Immortal Venerable menggambarkan sudut pandangnya sendiri, nasib itu konstan sementara keberuntungan itu variabel. Bagi orang normal, apa itu keberuntungan? Keberuntungan adalah variabel positif bagi diri sendiri. Dan apa itu nasib buruk? Nasib buruk adalah variabel negatif bagi diri sendiri. Dalam ki manusia seseorang, jika keberuntungannya baik, maka orang ini kemungkinan besar akan mendapat manfaat. Dalam ki manusia seseorang, jika keberuntungannya buruk, maka orang ini kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Namun terlepas dari nasib baik atau buruk, mereka bukanlah bagian dari takdir. Takdir adalah sesuatu yang konstan, sudah ditetapkan, dan pasti akan dialami. Namun, keberuntungan adalah variabel, itu hanyalah probabilitas, hasil sebenarnya hanya akan diputuskan setelah memperhitungkan semua pengaruh lain yang mungkin. Jika seseorang bernasib buruk tetapi juga memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang besar untuk membalikkan keadaan, mereka masih dapat mencapai tujuan atau motif mereka. Jika seseorang bernasib baik tetapi bodoh dan lemah, tidak dapat memanfaatkan kesempatan, mereka tetap akan gagal. Setelah itu, warisan sejati keberuntungan diri Giant Sun berbicara tentang ukuran, warna, dan bentuk berbagai jenis keberuntungan. Beberapa orang memiliki banyak keberuntungan, beberapa memiliki sangat sedikit. Secara umum, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda dan semakin dalam fondasi Anda, semakin besar keberuntungan Anda. 7 warna utama keberuntungan adalah hitam, abu-abu, putih, merah, emas, biru langit, ungu. Namun, ada juga warna yang tidak umum seperti merah muda atau merah darah. Keberuntungan memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, sangat bervariasi dan bisa sangat aneh. Orang normal biasanya memiliki bentuk yang umum atau biasa saja, sementara orang jenius atau juara akan memiliki keberuntungan yang lebih besar yang datang dalam bentuk yang jauh lebih langka. Misalnya, Fang Yuan pernah memiliki keberuntungan peti mati hitam, keberuntungannya hitam seperti tinta, berkumpul dan membentuk bentuk peti mati yang besar, menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan energi kematian yang padat yang dipenuhi dengan kemalangan yang tebal. Atau misalnya, ketika dia mengamati Zheng Sanchuan di konvensi jalur pemurnian, orang itu memiliki keberuntungan pelangi yang sangat menyilaukan, dia sangat menonjol. Adapun Hong Yi, Ye Fan, dan Han Li, orang-orang ini juga memiliki jenis keberuntungan khusus. Giant Sun Immortal Venerable meninggalkan warisan sejati keberuntungan diri, yang memiliki kemampuan untuk menargetkan keberuntungan seseorang, yang memungkinkan seseorang untuk mengubah ukuran, bentuk, dan warnanya. Misalnya, jika seseorang menginginkan keberuntungan yang lebih baik dengan lawan jenis, mereka dapat menciptakan keberuntungan bunga persik. Jika mereka menginginkan sumber daya kultivasi seperti batu purba, mereka dapat menciptakan keberuntungan kekayaan. Atau jika mereka memiliki nasib buruk, mereka dapat menggunakan serangkaian metode untuk mengubahnya. Warisan sejati keberuntungan diri Giant Sun sangat komprehensif, sementara warisan sejati Tifing Heaven sangat sederhana dan singkat. Jalur pencurian bukanlah tentang mendapatkan tanpa usaha, itu adalah jalur efisiensi terbesar. Gu Master dan Gu Immortal ingin mendapatkan cacing Gu dan Gu Immortal, baik itu penyempurnaan Gu, transaksi, atau rampasan, metode ini memiliki biaya dan risiko yang tinggi. Jalur pencurian menargetkan cacing Gu dan mencurinya. Seseorang dapat menghemat biaya dan mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi mereka. Dan apa esensi dari cacing Gu? Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Mencuri cacing Gu sama halnya dengan mencuri fragmen tanda Dao. Oleh karena itu, jurus pamungkas mencuri Dao diciptakan. Ada juga Gu abadi yang mencuri kehidupan, manifestasi rentang hidup hanyalah jenis tanda Dao di tubuh seseorang.
Gu abadi yang mencuri kehidupan dapat mencuri tanda dao yang relevan dan mengurangi rentang hidup seseorang. Jangan berpikir bahwa jalur pencurian itu tidak tahu malu atau kejam. Banyak hal dapat dilihat dengan perspektif lain. Curi kail dan mereka akan menggantungmu, curi seluruh negeri dan mereka akan menjadikanmu seorang pangeran. Setiap klan atau sekte membuat anggotanya berkontribusi terhadap organisasi. Ini adalah bentuk pencurian terbuka tetapi dianggap biasa. Contohnya, pengadilan surgawi meminta anggota yang bergabung untuk menyumbangkan lubang abadi mereka. Pada dasarnya mereka menyerahkan seluruh hasil kultivasi hidup mereka. Dalam hal jalur pencurian, ini adalah pengadilan surgawi yang mencuri hasil kultivasi para dewa abadi. Namun, orang-orang menganggapnya sebagai bentuk kemuliaan, mereka rela mati untuk mendapatkan kesempatan ini. Manusia yang lemah juga mampu mencuri hasil kultivasi para dewa abadi, yang ditunjukkan oleh warisan sejati yang ditinggalkan oleh semua dewa abadi yang berbeda. Namun, dunia ini memperlakukannya sebagai norma, itu adalah budaya. Pencurian hanyalah cara paling efisien untuk mendapatkan sesuatu. Membuat organisasi dan membuat aturan, menciptakan kehormatan atau menggunakan emosi dan budaya, ini semua adalah metode jalur pencurian. Petik 2. Metode jalur pencurian yang paling kuat adalah asimilasi. Ketika surga gua atau tanah yang diberkati hancur, angin asimilasi akan bertiup dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Tanda dao di lubang abadi akan diasimilasi dan diserap oleh langit dan bumi ini. Pencuri terbesar adalah dunia ini sendiri. Ia mencuri hasil kultivasi dari generasi jenius yang tak terhitung jumlahnya, ia mengumpulkan semakin banyak tanda dao, atau bahkan menghasilkan jenis tanda dao baru. Ia mencuriku dari dunia lain, membuatku menjadi iblis dunia lain. Ia mencuri rentang hidup banyak sekali makhluk, ia memastikan kematian semua bentuk kehidupan di dunia ini. Jalur pencurian yang aku buat meniru langit dan bumi. Menggunakan metode yang paling efisien untuk mengumpulkan manfaat dan memperkuat diri sendiri. Setelah melihatnya, Fang Yuan merasakan cakrawalanya melebar, gambarannya tentang jalur pencurian telah sepenuhnya berubah dari sebelumnya. Pencuri surga iblis yang mulia memiliki pola pikir yang berbeda dari yang lain, ia tidak ortodoks tetapi ia mengintip kebenaran. Ia menggunakan mentalitas jalur pencurian untuk memahami dunia ini. Dia memiliki visi yang agung, dia membawa sifat uniknya sebagai iblis dari dunia lain. Master Gu mengolah, memelihara, menggunakan, dan memurnikan cacing Gu, mengelola bukaan abadi, meningkatkan tingkat pencapaian jalur mereka sendiri, mereka hanya memahami diri mereka sendiri dan memahami langit dan bumi ini. Setiap jalur memiliki pemahaman yang berbeda tentang dunia dan diri mereka sendiri dari perspektif yang berbeda. Gu abadi pencuri kehidupan adalah Gu abadi pertama dalam hidupku. Aku tidak memurnikannya sendiri. Semakin sering aku menggunakannya, semakin aku mengerti. Pada akhirnya, aku membuat beberapa pengaturan pada Gu abadi pencuri kehidupan. Menggunakan Gu abadi pencuri kehidupan biasanya akan mencuri rentang hidup orang lain, dan dengan jurus pamungkas yang aku buat, itu dapat meningkatkan rentang hidup seseorang. Tentu saja, itu memiliki kekurangan, itu lebih rendah daripada Gu rentang hidup. Petik 2. Menggunakan Gu abadi pencuri kehidupan secara terbalik akan memberikan rentang hidup pengguna ke target lain. Ini terlihat bodoh tetapi memiliki kedalamannya sendiri. Itu juga merupakan esensi terdalam dari warisan sejati ini. Pewaris, jika Anda cukup diberkati untuk mencapai langkah ini, Anda akan dapat menghapus metode saya untuk mencuri Gu abadi dan memperoleh informasi tentang warisan sejati lainnya yang sesuai. Itulah kata-kata terakhir dari Tifing Heaven Demon Venerable. Fang Yuan terdiam cukup lama setelah membacanya. Meskipun ia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung jalur pencurian, ia masih merasa kesulitan dalam memahami kata-kata Tifing Heaven Demon Venerable. Menggunakan Still Life Immortal Gu secara terbalik, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ia tidak yakin dalam memahami misteri ini. Menurut deduksinya, ia membutuhkan setidaknya tingkat pencapaian jalur pencurian tertinggi untuk dapat memahaminya. Sebelumnya, jika ia mencoba menggunakan Still Life Immortal Gu secara terbalik, ia hanya akan memotong rentang hidupnya sendiri. Lebih jauh lagi, aku perlu menggunakan Still Life Immortal Gu ini untuk menghadapi Gu abadi pengadilan surgawi. Mengabaikan hal lain, Duke Long secara khusus dilawan oleh Still Life Immortal Gu. Bahkan jika Fang Yuan menggunakan dua kesempatan terakhir dan menghancurkan Gu abadi pencuri kehidupan, dia masih memiliki warisan sejati pencuri surga, yang berisi resep Gu abadi pencuri kehidupan tingkat 8.
Bahkan jika aku menggunakan dua kesempatan itu, aku masih bisa menyempurnakan yang baru di masa mendatang. Tapi, menurut deduksi Fang Yuan, pengaturan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri pada Gua Abadi Pencuri Kehidupan sangat berharga. Jika dia bisa memahami Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan memahami esensi inti dari warisan sejati ini, keuntungan Fang Yuan akan jauh lebih besar daripada sekarang. Sementara Fang Yuan berkultivasi dengan tekun, setelah para pemimpin jalan lurus perbatasan selatan melalui negosiasi dan diskusi yang intens, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Kita harus membunuh Fang Yuan, dia terlalu melanggar hukum. Terakhir kali dia menyamar sebagai Wu Yihai, sekarang, dia langsung muncul dan merusak keuntungan kita. Petik 2. Persaingan di Earthrun Chess adalah konflik internal kita, Fang Yuan ini adalah orang luar, melawannya, kita harus bersatu. Tapi kita harus berhati-hati. Meskipun Fang Yuan hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, dia terlalu licik dan memiliki fondasi yang dalam, kita tidak bisa menganggapnya sebagai orang biasa. Petik 2. Itu benar, terutama setelah dia bertahan melawan serangan pengadilan surgawi. Sekarang setelah dia mencaplok tanah terberkati Langya, aku khawatir dia telah mendapatkan subordinasi dari semua varian manusia Gu Immortal. Bersama dengan pasukan sisa sekte bayangan yang dia bawa masuk. Aku perlu mengingatkan semua orang bahwa Fang Yuan bukanlah orang yang sendirian, dia adalah kekuatan super. Petik 2. Satu Gu Immortal peringkat 8 yang memimpin kelompok itu tidak cukup, untuk bermain aman, kita harus mengirim 2. Bukankah itu membesar-besarkan masalah? Aku setuju. Klan Baku tidak keberatan. Di permukaan, Nona Siacha harus memimpin mereka. Ahli lainnya harus menyembunyikan identitasnya dan berbaur dalam kelompok, menyerang pada saat yang genting. Ide yang bagus. Aku setuju. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, karena Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya dan mengalahkan pengadilan surgawi, jalur lurus perbatasan selatan merasakan ancaman yang lebih besar kali ini. Mereka tidak hanya mengirim Siacha, mereka juga mengirim Gu Immortal peringkat 8 kedua. Sementara itu, Fang Yuan tidak tahu bahwa ini sedang terjadi. Informasi terbaru dikirimkan kepada Cikuyu, dia berdiri di jendela sambil menatap gunung di luar. Oh, mereka sudah menjebak Fang Yuan. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Tatapan Cikuyu berkedip. Fang Yuan benar-benar mencoba menjalani kesengsaraan di perbatasan selatan dan meninggalkan petunjuk. Bahkan jika dia ingin naik ke peringkat 8, ini terlalu gegabah. Tapi mau bagaimana lagi, dia berhasil memaksa pengadilan surgawi untuk mundur dan bahkan melakukan transaksi denganku. Perjalanannya terlalu mulus, dia menjadi terlalu percaya diri dan mulai meremehkan jalan lurus perbatasan selatanku. Cikuyu merasa bahwa Fang Yuan dapat tetap bebas karena tindakannya yang licik dan licik. Dia selalu bergerak dan tidak menghadapi kekuatan super secara langsung. Dia sering melarikan diri saat situasi berubah buruk. Kali ini, jalan lurus perbatasan selatan berkolusi secara rahasia. Di permukaan, mereka menunjukkan sikap tenang, tidak ada kecurigaan tentang mereka. Mereka bahkan memiliki Gu Immortal jalur kebijaksanaan untuk disembunyikan dan dipertahankan dari deduksi. Dan ada Lu Weiyin, jika dia tidak bergabung dengan aliansi, jalur lurus perbatasan selatan kita mungkin tidak akan menangkap Fang Yuan secepat ini. Layak menjadi pewaris bumi surga, dia benar-benar dapat menemukan lokasi Fang Yuan dari ki bumi kesengsaraannya, dia benar-benar mengesankan. Cikuyu mendesah dalam hati. Lu Weiyin ikut campur dan menyebabkan situasi di jalur lurus perbatasan selatan menjadi lebih rumit. Kali ini, jalur lurus perbatasan selatan mengejar Fang Yuan. Ada 3 peringkat 8 termasuk Lu Weiyin, kemungkinan keberhasilannya tinggi. Jika mereka berhasil, reputasi Lu Weiyin akan meningkat tajam, dia pasti akan menjadi seseorang yang harus mereka beri perhatian besar. Sebenarnya, Lu Weiyin telah berinteraksi dengan semua pasukan jalur lurus perbatasan selatan sebelum ini, dengan satu atau lain cara. Surga perbatasan selatannya adalah tempat berkumpulnya banyak manusia varian perbatasan selatan. Dia telah menampung banyak manusia varian yang rumahnya dihancurkan oleh manusia. Manusia varian ini hidup damai di surga, menurut informasi yang dapat dipercaya, banyak dari manusia varian ini telah menjadi dewa Gu. Hal ini membuat manusia perbatasan selatan sangat tidak senang dan khawatir, tetapi karena Lu Weiyin adalah pewaris bumi surga, ia meneruskan keinginan dan aspirasi yang mulia abadi bumi surga, seluruh jalan lurus perbatasan selatan tidak dapat mencari masalah dengannya. Selama ini,
Lu Weiyin telah disingkirkan oleh jalan lurus perbatasan selatan, itu adalah kesepakatan diam-diam oleh semua orang. Namun akhir-akhir ini, Lu Weiyin sering muncul dan bahkan bersikap menonjol saat ia mengajukan diri untuk mencari Fang Yuan. Jika ini berhasil, usahanya tidak akan sia-sia, ia akan mendapatkan beberapa wewenang di jalur lurus perbatasan selatan. Cikuyu tidak berpikir baik tentang kesulitan Fang Yuan. Meskipun ia menolak invasi pengadilan surgawi ke tanah yang diberkati Langya, semua orang mengira bahwa ini karena pengadilan surgawi meremehkan fondasi tanah yang diberkati Langya. Dan yang terpenting, pengadilan surgawi tidak mengungkap fakta bahwa Raja Sejati Hantu Guntur dan Chen Yi telah meninggal di sana. Ini membuat para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan merasa percaya diri. Kepercayaan diri mereka bukan tanpa alasan. Mereka pernah mengejar Fang Yuan dan membuatnya melarikan diri dari perbatasan selatan seperti anjing yang dipukuli. Jika bukan karena campur tangan Feng Jiuge, ia pasti sudah mati. Cikuyu lebih khawatir dan waspada terhadap Lu Weiyin, ia sudah mulai berpikir tentang bagaimana ia akan menghadapi pewaris bumi surga ini di masa depan. Bagaimana dengan Fang Yuan? Cikuyu merasa sedikit menyesal. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati, selama dia berakhir di tangan jalur lurus perbatasan selatan, transaksi Fang Yuan dan Cikuyu akan berhenti. Ini bertentangan dengan keuntungan klan Qi. Karena itu, Cikuyu merasa menyesal. Meskipun Fang Yuan pernah menyerang titik sumber daya klan Qi dan menyebabkan mereka kehilangan sumber daya, Cikuyu tidak merasa dendam terhadapnya. Menurutnya, hasil penelitian jalur mimpi yang dia peroleh sudah cukup untuk menebus kerugian ini. Cikuyu tidak takut Fang Yuan akan mengincarnya setelahnya. Seperti yang dia analisis sebelumnya, bahkan jika Fang Yuan mengeluarkan bukti kuat yang tidak dapat disangkal, itu hanya transaksi Cikuyu dan Fang Yuan. Dengan ukuran dan fondasi klan Qi, mereka akan kehilangan sedikit wilayah, tetapi akar mereka tidak akan tergoyahkan. Tetapi jika Cikuyu memberitahu Fang Yuan tentang tindakan jalur lurus perbatasan selatan, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Dia akan menjadi pengkhianat. Jika dia terungkap, bahkan dengan level kultivasi peringkat 8, Cikuyu dan klan Qi akan menghadapi serangan gabungan dari seluruh jalur lurus, klan itu bahkan mungkin akan musnah. Sebagai pemimpin jalur lurus, Cikuyu memiliki pemahaman yang kuat tentang posisinya dalam situasi ini. Dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Jika dia memberitahu Fang Yuan tentang hal itu, terlepas dari apakah dia ditangkap, Iblis Fang Yuan akan mendapatkan bukti bahwa Cikuyu adalah pengkhianat. Dan lebih jauh lagi, dia dan Fang Yuan hanya memanfaatkan satu sama lain, mereka tidak cukup dekat baginya untuk mengambil risiko seperti itu dan memberitahunya tentang rencana tersebut sambil mengorbankan klan Qi. Cikuyu merasa sedikit khawatir. Jika Fang Yuan tertangkap, kuharap dia tidak akan mengungkap hasil penelitian jalur mimpinya, klan Qi kita butuh waktu yang cukup untuk berkembang. Sejujurnya, Fang Yuan adalah bakat sejati. Sayang sekali dia akan berakhir seperti ini, jika dia bisa berkembang sepenuhnya. Di masa depan, kelima wilayah itu akan menjadi lebih menarik. Seseorang yang berstatus tinggi pasti memiliki visi yang luar biasa. Cikuyu benar-benar merasa, terhadap akhir yang menyedihkan yang akan dialami Fang Yuan, itu sangat disayangkan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di perbatasan selatan, Fang Yuan dikelilingi oleh para dewa Gu perbatasan selatan. Mereka memiliki aura dan moral yang luar biasa. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua, itu adalah Dewa Gu peringkat 8 jalur waktu Siaca. Dia tersenyum dingin pada Fang Yuan, bajingan Fang Yuan, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Fang Yuan menatapnya sambil berpikir, dialog yang sama terulang lagi. Menurut ingatanku, dia akan tertawa selanjutnya. Fang Yuan mengalihkan pandangan dari Siaca. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, berdiri di samping Siaca, Sang Huzang, dewa abadi klan Sang, mulai tertawa, Tuan Lu Weiyin, dia benar-benar luar biasa, akhirnya kami menemukan iblis ini. Fang Yuan, dialog yang sama seperti yang diharapkan, tetapi senyumnya lebih dilebih-lebihkan daripada terakhir kali. Dia menjilat Lu Weiyin di depan umum, apakah itu karena klan Sang telah tertarik pada barang-barang manusia varian di surganya. Bunuh iblis ini, balas dendam untuk jalur lurus perbatasan selatan kita. Tai Kuzong berkata dengan keras dengan niat membunuh yang dalam. Fang Yuan, seseorang akhirnya mengubah dialognya, tetapi hampir tidak ada perbedaan. Akhirnya kita menangkap Fang Yuan. Liu Hao berpikir dalam hati.
Dia adalah mata-mata pengadilan surgawi, dia memiliki Gu abadi ruang tetap, yang siap diaktifkan di bukaan abadinya, begitu Fang Yuan menunjukkan. Tanda-tanda menggunakan perjalanan abadi tetap, dia akan mengaktifkan gerakan pembunuh abadi yang menggunakan Gu abadi ruang tetap sebagai intinya. Liu Hao lebih gugup sekarang dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Karena di kehidupan sebelumnya, dia hanya perlu mengaktifkan Gu abadi ruang tetap, tetapi sekarang, karena Fang Yuan memiliki jurus pamungkas mutiara aliran giok, dia tidak dapat menggunakan Gu abadi ruang tetap sendirian untuk melawan Fang Yuan, dia perlu menggunakan jurus pamungkas abadi. Tentu saja, pengadilan surgawi tidak kekurangan jurus pamungkas ini, bahkan jika mereka kekurangan, Peri Ziwei dapat memodifikasinya. Liu Hao merasa gugup karena dia belum terbiasa dengan jurus pamungkas abadi ini, jika dia menggunakannya dalam pertempuran, ada kemungkinan gagal. Jika aktivasinya gagal, dia akan mengecewakan pengadilan surgawi, itu akan memalukan. Jangan khawatir, aku di sini. Pada saat ini, Dewa Gu tingkat 7 mentransmisikan kepadanya. Liu Hao meliriknya, jangan lihat aku. Seketika, Gu Immortal peringkat 7 berteriak dingin. Liu Hao memutar matanya dalam hati, orang ini adalah Gu Immortal peringkat 8 perbatasan selatan, Basiba, yang telah menyamarkan tingkat kultivasi dan penampilannya. Dengan orang ini di sekitar, kita akan memiliki 3 peringkat 8 di pihak kita. Pertarungan ini tidak terjadi di dalam tanah terberkati Langya, Fang Yuan tidak memiliki formasi untuk membantunya. Jika kita bertarung, aku akan memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan jurus pamungkasku dengan tenang. Liu Hao menganalisis saat kekhawatiran di hatinya terangkat banyak. Namun, pada saat berikutnya, ledakan, formasi itu aktif, semua Gu Immortal perbatasan selatan yang mengelilingi Fang Yuan diselimuti olehnya. Apa-apaan ini? Mata Liu Hao hampir keluar, dia ingin berteriak, mengapa ada formasi di sini? Di dalam formasi, langit dan bumi menyatu seperti sebelumnya, ini adalah area ruang biru. Ekspresi para abadi perbatasan selatan berubah. Ini jebakan, seseorang berteriak. Lu Weiyin terdiam, sementara tatapan si Aca menjadi semakin dingin, dia menatap Fang Yuan lekat-lekat. Tetap tenang, kita punya kekuatan dalam jumlah, apa yang bisa dilakukan Fang Yuan sendirian? Benar, kita punya Nona si Aca dan Tuan Lu Weiyin, kita tidak takut dengan medan perang abadinya. Liu Hao tercengang, benar. Bagaimana formasi abadi bisa disiapkan dengan mudah? Formasi itu diaktifkan dengan sangat cepat, ini sepertinya medan perang abadi. Tapi Fang Yuan cukup bodoh, setelah menggunakan medan perang abadi, dia tidak bisa melarikan diri sendiri. Para abadi perbatasan selatan adalah tokoh yang cerdik, mereka segera tenang dan mendapatkan kembali semangat mereka. Pada saat ini, Lu Weiyin berbicara, ini bukan medan perang abadi, ini adalah formasi abadi super. Formasi jalur waktu. Si Aca menambahkan, bibir Liu Hao berkedut, setelah banyak bicara, ini masih formasi abadi. Kalian berdua sangat tanggap. Fang Yuan tersenyum sambil mengangguk, sebelum melambaikan lengan bajunya. Gerbang ditutup, sudah waktunya untuk melepaskan anjing-anjing. Tunggu tidak, lepaskan binatang buas tahunan. Melolong, 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 melolong. Geraman, sebuah spiral besar terbentuk dari ketiadaan saat binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar seperti gelombang pasang yang deras. Binatang buas tahun ini memiliki berbagai bentuk, termasuk monyet, ular, naga, dan harimau, mereka semua setidaknya binatang buas terpencil dan bahkan beberapa binatang buas kuno di antara mereka. Namun Fang Yuan telah menghilang. Binatang buas tahun liar tidak memiliki kecerdasan tinggi, mereka segera mengarahkan tatapan buas mereka ke arah Dewa Gu perbatasan selatan, mereka menyerbu ke depan. Bunuh mereka semua, kata si Aca acuh tak acuh. Lu Weiyin menghela nafas. Para dewa perbatasan selatan berbalik dan mulai melawan binatang buas tahun ini. Liu Hao melambaikan lengan bajunya saat bilah-bilah terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mengiris binatang buas menjadi beberapa bagian dimanapun bilah-bilah itu mengenainya. Fang Yuan berdiri di inti formasi saat dia menganalisis, pengkhianat istana surgawi ini memang ada di sekitar sini, aku tidak menyia-nyiakan usahaku untuk mengurangi efek tinta. Gu ruang tetap seharusnya ada di tanganmu. Liu Hao bertarung sambil berpikir dalam hati, sepertinya ada anak sungai dari sungai waktu di sini. Fang Yuan mencoba metode yang sama lagi, dia menggunakan formasi yang sama saat dia melawan Feng Jiuge, kemiripannya luar biasa. Tapi aneh,
Mengapa aku punya firasat aneh tentang ini? Bunuh! Teriak Dewa Abadi Klan Ba saat tubuhnya mengembang menjadi ukuran raksasa. Dia menghentakkan kakinya, darah berceceran, dia langsung menghentakkan kaki seekor binatang buas tahun kuno hingga mati. Wus! Puff! Api besar menyebar dan membakar puluhan binatang buas tahun. Dewa Abadi Klan Cai bermandikan api, menyerupai seorang jenderal dewa. Fang Yuan teringat orang ini. Di kehidupan sebelumnya, orang ini memiliki bukaan abadi jalur api yang cukup berkembang. Dia memiliki beberapa gunung berapi yang megah, itu sangat berharga. Tai Kuzong terdiam, tangannya bergerak cepat saat cahaya keemasan melesat keluar dengan ketajaman yang luar biasa, membelah binatang buas tahun menjadi dua bagian dengan mudah seperti tahu. Fang Yuan memikirkan gu tepi di tangan Tai Kuzong, itu adalah salah satu gu inti dari pemotongan waktu. Di kehidupan sebelumnya, dia mendapatkannya melalui tangan hantu pencuri besar. Ini tergantung pada keberuntungan, itu tidak dapat diandalkan. Dia harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Iblis Fang Yuan, kami harus berterima kasih atas kekayaan yang begitu besar. Hahaha, Sang Huzang tertawa saat dia menggunakan jurus pembunuh jalur kayunya, menjebak binatang buas tahun di sekitarnya dan menjaga mereka di celah abadi miliknya. Fang Yuan sangat tenang, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang diambil Sang Huzang, dalam waktu singkat, bahkan Sang Huzang sendiri akan menjadi milik Fang Yuan. Melolong, binatang buas tahun terus mengalir ke dalam formasi, para dewa gu perbatasan selatan bertarung melawan mereka tanpa lelah, tetapi binatang buas tahun terus berdatangan. Mengapa ada begitu banyak? Iblis Fang Yuan ini mencoba membuang-buang energi kita. Menghancurkan formasi ini adalah jalan menuju kemenangan. Para dewa gu perbatasan selatan berbincang, mereka dapat mengetahui tentang pertempuran ini. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mengalihkan diri untuk melakukan itu. Lu Weiyin dan Xia Cha adalah orang-orang yang paling mungkin untuk menghancurkan formasi. Raungan, pada saat ini, spiral itu tiba-tiba meluas secara drastis saat seekor binatang buas tahun yang sombong melangkah ke medan perang. Fang Yuan sedikit terkejut, oh, aku memanggil seekor harimau tahun purba. Ia tampak lebih kuat daripada ayam tahun purba yang kupanggil terakhir kali. Apakah itu karena aku menggunakan warisan sejati keberuntungan diri untuk meningkatkan keberuntungan pribadiku? Ekspresi para abadi perbatasan selatan berubah. Seekor binatang buas tahun purba. Formasi ini dapat memanggil binatang buas tahun purba, seperti yang diharapkan. Formasi apa ini? Ia sangat ganas. Cepat hancurkan. Lu Weiyin ingin mengambil tindakan tetapi Tai Kuzong berdiri, mari kita hadapi itu. Kedua peringkat 8 perlu menghancurkan formasi ini, itu adalah langkah yang paling bijaksana. Atau mungkin aku harus melakukan sesuatu. Si Ba mentransmisikan. Tidak, sekarang belum saatnya, saudara Ba, tunggu dulu. Xia Cha menyampaikan pesan dan mendesak untuk menahan diri. Si Ba berpikir dalam hati, itu tidak salah, ini hanyalah seekor harimau purba, mereka memiliki dua peringkat 8 di permukaan, ini bukan masalah, dia terus menyembunyikan dirinya. Tai Kuzong dan beberapa ahli peringkat 7 perbatasan selatan berhadapan dengan harimau purba. Bagaimanapun, mereka adalah dewa gu peringkat 7 yang kuat, dengan bekerja sama, mereka memiliki kekuatan yang cukup, tetapi setelah bertarung, mereka dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di kehidupan sebelumnya, mereka bertarung melawan ayam purba yang dipanggil Fang Yuan, mereka seimbang. Tetapi sekarang, Fang Yuan memanggil harimau purba yang jauh lebih kuat. Tai Kuzong memiliki ekspresi pucat, dia tercengang dalam hatinya, ini benar-benar kekuatan di peringkat 8, sangat mengesankan. Tidak kusangka aku benar-benar ingin menantang kekuatan seperti itu. Ada inti formasi di sini. Tiba-tiba, mata Xia Cha berkedip saat dia menunjuk jarinya, gerakan pembunuh peringkat 8 diaktifkan, cahaya misterius melesat keluar, menyebabkan suara yang sangat keras. Formasi itu berguncang 3 kali sebelum menjadi stabil. Para dewa perbatasan selatan sangat gembira, memang ada inti formasi, Xia Cha menghancurkannya sesuai dengan harapan semua orang. Selanjutnya, inti formasi hancur, pintu masuk spiral kedua muncul saat sejumlah besar binatang buas tahun menyerbu masuk. Ekspresi gembira para dewa perbatasan selatan menghilang. Lolongan, dengan raungan keras, seekor naga tahun purba melompat ke medan perang. Ekspresi para dewa berubah lagi, ini adalah binatang buas purba kedua. Sekarang giliranku, Si Ba ingin bergerak. Jangan cemas, Si Ba,
biarkan aku melakukannya. Lu Weiyin mentransmisikan saat dia bergerak untuk pertama kalinya, dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, tangan kuning besar terbentuk dan menggenggam naga tahun purba, mencegahnya melarikan diri meskipun dia berjuang. Lu Weiyin memang pewaris bumi surga, dia berhasil menaklukkan harimau tahun purba yang ganas dalam satu gerakan di kehidupan sebelumnya. Sekarang, dia mampu menangkap naga tahun purba dengan cara yang sama. Meskipun dia tidak memiliki metode menyerang, gerakan ini tidak terduga dan membuat orang-orang merasa sangat kagum padanya. Para dewa perbatasan selatan memiliki semangat juang yang tinggi, sementara anggota sekte bayangan dan para dewa gu manusia varian memiliki ekspresi gelap. Kekuatan peringkat 8 benar-benar menakutkan. Fang Yuan memikirkan pertempuran terakhir di kehidupan sebelumnya, karena Lu Weiyin memiliki kekuatan tempur yang sangat besar, dia adalah penghalang besar bagi pihak Fang Yuan. Saat ini, Lu Weiyin bahkan belum menunjukkan setengah dari kekuatan penuhnya, meskipun begitu, dia sudah menjadi salah satu peringkat 8 terkuat di luar sana. His. Seekor ular tahun purba menyeret tubuhnya yang tebal dan panjang sambil mendesis saat ia merayap keluar dari pintu masuk spiral, memasuki medan perang. Binatang tahun purba ketiga, kaok. Seekor ayam tahun purba keluar dengan sikap sombong dan mengangkat leher. Binatang tahun purba keempat. Dengan dua binatang tahun purba memasuki pertempuran sekaligus, wajah para abadi perbatasan selatan menjadi pucat. Ular tahun purba ini tidak mudah untuk dihadapi, ia sangat besar dan memiliki aura yang lebih besar daripada dua yang pertama. Ayam tahun purba keempat bahkan memiliki aura gu abadi liar di atasnya, ia jauh lebih berbahaya. Setelah dua binatang tahun purba muncul, sejumlah besar binatang tahun melonjak keluar dari spiral seperti tsunami yang mengamuk. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, gu abadi menggunakan kebijaksanaan dan gerakan pembunuh mereka saat mereka bekerja sama, sementara binatang tahun tidak cerdas dan bertarung dengan kekuatan kasar, tetapi mereka memiliki keuntungan dalam jumlah. Bawahan Fang Yuan semuanya menjaga inti formasi, menyaksikan pertarungan besar di antara mereka. Formasi terkutuk ini, kita harus menghancurkannya untuk mendapatkan kesempatan menang. Sebenarnya, selama kita menghancurkan sebagiannya, kita akan dapat mengirimkan informasi dan mendapatkan bala bantuan dari sekutu jalur lurus kita. Kali ini formasi jalur benar-benar mendalam, Xia Cha mengerutkan kening. Setelah menemukan inti formasi pertama, dia tidak dapat menemukan yang kedua. Formasi ini lengkap dan tanpa cacat. Pencapaian jalur formasiku terlalu rendah, mungkin aku harus berusaha sekuat tenaga dan membuat formasi ini tidak dapat menahan serangan, aku dapat menciptakan cacat sendiri. Niat membunuh Xia Cha melonjak. Lu Weiyin dapat merasakan niat Xia Cha saat ia dengan cepat mendesak, jangan jatuh ke dalam perangkap iblis. Fang Yuan ini sangat licik, bahkan pengadilan surgawi tidak dapat menangkapnya. Sekte bayangan telah memperoleh tahap duel caotik anggun sebelumnya, meskipun telah dihancurkan, banyak gu abadi yang tersisa di tangan mereka. Jika kau menyerang dengan kekuatan penuh, kau mungkin jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan, ia akan menggunakannya untuk melawanmu. Xia Cha ragu-ragu, tetapi ayam tahun purba itu mendekatinya dengan cepat. Seekor binatang buas. Xia Cha tertawa karena marah, aura banyak cacing gu meledak keluar dari tubuhnya, membentuk jurus pembunuh abadi. Jurus pembunuh abadi, gunting musim semi. Sepasang gunting yang berwarna hijau giok dan sebesar gajah terbang ke arah leher ayam tahun purba itu dan memotongnya. Ayam tahun purba itu tidak dapat menandinginya, setelah terluka parah akibat gunting itu, ia dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Xia Cha menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan yang tidak lebih rendah dari anggota pengadilan surgawi. Tepat sebelum ayam tahun purba itu akan mati di tangan Xia Cha, tiba-tiba, Fang Yuan mengaktifkan formasi. Ayam tahun purba yang terluka parah itu lenyap di tempat. Tundukkan padaku. Di balik layar, Fang Yuan menargetkan ayam tahun purba yang lemah ini saat ia menggunakan metode jalur perbudakan yang sombong. Seperti apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, ia berhasil menangkap binatang buas ini. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah mengumpulkan binatang buas tahun purba. Rencananya adalah untuk mengumpulkan 12 binatang buas tahun purba yang berbeda, meskipun akan ada banyak ayam tahun purba di sungai waktu tahun depan, ayam tahun purba ini memiliki kekuatan tempur yang unggul, ia tidak ingin kehilangannya. Fang Yuan menggunakan kekuatan para abadi perbatasan selatan untuk melemahkan binatang buas tahun purba dan memperbudaknya dengan paksa. Ekspresi Xia Cha berubah gelap,
Tetapi ia tersenyum, akhirnya kau mengungkap kekurangan, jadi bagaimana jika kau mendapatkan beberapa binatang buas tahun purba? Fang Yuan memindahkan ayam tahun purba itu, hal itu membuat Xia Cha lebih memahami formasi itu. Seperti yang diduga, tidak lama kemudian, dia menemukan inti formasi kedua dan menghancurkannya. Para dewa perbatasan selatan mulai bersorak, tetapi pada saat berikutnya, inti formasi yang hancur berubah menjadi pintu masuk spiral. Di medan perang, ada pintu masuk baru yang mengangkut lebih banyak binatang buas tahun ke dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Para dewa perbatasan selatan tercengang. Tidak ada pilihan, aku harus muncul sekarang dan bergerak. Basiba menyampaikan pesan. Xia Cha dan Lu Weiyin terus mendesaknya untuk bersembunyi. Jangan, terburu-buru, kita sudah sampai pada langkah ini, kamu harus terus menunggu. Kita perlu menyelidiki seluruh formasi ini, kamu harus bertindak pada saat yang genting, biarkan Fang Yuan salah perhitungan dan mengungkap kelemahan. Basiba terdiam sejenak sebelum menjawab dengan enggan, baiklah. Pertempuran berlanjut, banyak dewa perbatasan selatan yang sudah terluka. Mereka hampir muntah karena membunuh binatang buas tahun ini, jurus pamungkas yang disiapkan untuk Fang Yuan dan kerjasama antara para dewa Gu semuanya digunakan pada binatang buas tahun ini, mereka benar-benar tak berdaya dan sangat lelah. Dan pembunuhan binatang buas tahun ini tidak akan pernah berakhir, mereka terus berdatangan. Lu Weiyin dan Xia Cha melawan binatang buas tahun purba, meskipun mereka menghadapi tekanan besar secara konsisten, mereka bertahan. Berkat mereka, Fang Yuan memperbudak lebih banyak binatang buas tahun purba. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kehidupan sebelumnya. Fang Yuan memperbudak binatang buas tahun purba yang lebih kuat dari yang ada di kehidupan sebelumnya. Dia hanya memilih yang elit di antara binatang buas ini. Alasan utamanya adalah karena kultivasi jiwanya jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa memperbudak terlalu banyak dari mereka. Sisi perbatasan selatan membuat kemajuan besar. Xia Cha menghancurkan dua inti formasi lagi, dua inti formasi ini berubah menjadi pintu masuk spiral dan binatang buas tahun yang menyerbu menjadi lebih mengancam bagi para abadi perbatasan selatan. Cahaya dingin bersinar di mata Fang Yuan, dalam kehidupan sebelumnya, formasi eksekusi aliran tahunku hanya memiliki 3 pintu masuk spiral paling banyak, tetapi setelah modifikasiku di kehidupan ini, itu dapat bertahan maksimal 5. Sudah waktunya. Dalam kehidupan sebelumnya, pertempuran berlangsung 2 hari dan 1 malam, kali ini, ada lebih banyak binatang buas tahun, meskipun hanya 1 hari dan 1 malam, para abadi perbatasan selatan telah mengeluarkan lebih banyak biaya daripada di kehidupan sebelumnya. Semuanya, bekerja samalah denganku, aktifkan metode terkuat formasi. Fang Yuan tiba-tiba mentransmisikan Ying Wuxie dan yang lainnya memasang ekspresi serius, mata mereka bersinar terang. Beberapa dewa Gu manusia varian ragu-ragu, mereka berpikir, mengapa kita menggunakan metode terkuat sekarang, bukankah masih terlalu dini? Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa Xia Cha telah menemukan banyak informasi formasi ini, dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ketika dia menyerang dengan tiba-tiba terakhir kali, Nyonya Kelinci Putih tewas, sementara Fang Yuan dan yang lainnya tidak waspada. Kali ini, Fang Yuan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Lalu siapa yang kita targetkan? Lu Weiyin atau Xia Cha? Bai Ningbing bertanya. Formasi eksekusi aliran tahun yang dimodifikasi memiliki satu metode terkuat, yang dapat memancarkan satu sinar cahaya putih perak pada satu orang. Siapapun yang terkena dampaknya akan mengalami aliran waktu yang sangat lambat, mereka tidak akan berdaya. Lu Weiyin adalah pewaris bumi surga generasi saat ini, dia memiliki metode yang luar biasa dan kartu truf rahasia. Sementara itu, Xia Cha adalah ahli jalur waktu yang hebat, dia dapat menghancurkan formasi, dia adalah ancaman besar bagi formasi eksekusi aliran tahun. Keputusan ini tidak mudah dibuat. Namun, begitu metode ini digunakan, para dewa abadi yang tersisa akan waspada, sangat tidak mungkin untuk menyerang mereka lagi. Jawaban Fang Yuan sangat singkat, baik Lu Weiyin maupun Xia Cha, kita akan menargetkan dewa abadi, peringkat 7, itu. Basiba masih bersembunyi di antara orang-orang. Binatang buas tahun purba lainnya keluar ke medan perang melalui pintu. Masuk spiral lagi. Mata Basiba berkedut, dia dengan paksa menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Formasi ini masih kokoh, aku harus menunggu. Saat aku mengambil tindakan harus menjadi momen yang paling penting,
aku harus mengejutkan Fang Yuan dan membuatnya mengungkap kelemahan sehingga kita bisa meraih kemenangan. Sementara dia memikirkan hal ini, binatang buas tahun purba di dekatnya membeku saat tubuh fisik pencari realitas mimpi murni di dalamnya meledak sendiri, alam mimpi menyebar dengan cepat. Basiba segera menjadi waspada, Pada saat ini, sinar putih perak melesat keluar, mengenainya secara langsung. Apa? Mata Basiba perlahan melebar, waktunya diperlambat beberapa kali lipat. Dalam pandangannya, semua yang ada di luar sana bergegas ke arahnya dengan cepat, alam mimpi itu sudah dekat dengannya sejak awal, setelah dia tertabrak, alam mimpi itu benar-benar menutupinya dalam sekejap. Basiba ingin berteriak, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Dia tenggelam dalam alam mimpi, dia tertidur. Apa yang terjadi? Ini alam mimpi. Tuan Basiba, sialan, Fang Yuan melihat identitas tuannya. Para dewa perbatasan selatan tergerak, banyak orang menjerit. Serangan ini terlalu tiba-tiba, mereka sangat terguncang. Ada Dewa Gu peringkat 38. Para Dewa Gu di bawah Fang Yuan semuanya takut dan terkejut. Pada saat terakhir, Basiba memperlihatkan aura peringkat 8-nya yang sebenarnya, tetapi itu tidak berguna, semuanya sudah terlambat. Melihat ini, Xia Cha ingin batuk darah. Mereka telah menyembunyikan kartu truf ini begitu lama, tetapi Fang Yuan benar-benar melihatnya. Basiba telah menunggu saat yang tepat, dia bahkan belum menggunakan kekuatan aslinya, tetapi Fang Yuan menyingkirkannya dengan mudah. Xia Cha sangat marah. Dia menjerit saat badai yang hebat mulai mengelilinginya. Retak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ilusi ini mengembun menjadi kipas besar yang dipegangnya di tangannya. Jurus pembunuh abadi, kipas musim panas. Di kehidupan sebelumnya, Xia Cha menggunakan jurus ini untuk memberikan kerusakan besar pada Fang Yuan, formasi eksekusi aliran tahun hancur, Fang Yuan dan yang lainnya terluka, sementara Nyonya Kelinci Putih meninggal. Tapi sekarang, rasakan kipasku. Xia Cha melambaikan tangannya dengan kejam. Angin bertiup kencang, mengeluarkan suara keras. Bagus, aku menunggumu, teriak Fang Yuan saat matanya bersinar terang seperti kilat. Formasi itu diaktifkan, mengeluarkan suara mendengung saat cahaya perak yang luar biasa menyelimuti semua angin dan menyerapnya. Apa? Xia Cha menatap dengan mata terbelalak, merasa sangat terkejut. Jurus pembunuh ofensif yang dia percayakan harapannya ternyata tidak berpengaruh. Dia melambaikan tangan sekali lagi. Angin bergerak, melonjak kuat saat mereka membunuh banyak binatang buas tahun, bahkan binatang buas tahun yang tak terlupakan tidak dapat bertahan, mereka tersebar oleh angin. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya perak muncul saat angin diblokir seluruhnya. Xia Cha, dia memiliki ekspresi pucat, hatinya dipenuhi dengan firasat buruk, dia melambaikan kipasnya seperti dia sudah gila. Wus, wus, wus. Angin yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai bertiup, membawa kekuatan yang sangat besar. Di bawah cahaya perak, angin langsung dilahap, kekuatan penghancur surga sebelumnya tampak seperti ilusi. Xia Cha membuka mulutnya dengan linglung, setelah beberapa saat, dia berteriak, tidak mungkin. Memang, itu tidak mungkin. Dia jelas menjadi sasaran dalam situasi ini, bukan hanya itu, gerakan pembunuh kipas musim panasnya telah sepenuhnya dilawan. Ya Tuhan, kasihanilah. Xia Cha berteriak dalam hatinya, dia jarang menggunakan kipas musim panas, mengapa Fang Yuan tahu begitu banyak tentangnya sehingga dapat menyelesaikannya seperti ini? Apakah ini mimpi? Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi tentu saja itu logis. Karena di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak hanya memperoleh kipas musim panas, ia bahkan memodifikasinya untuk melampaui versi Xia Cha. Dengan demikian, kartu truf Xia Cha yang dibanggakan hanyalah versi awal yang lebih rendah di mata Fang Yuan. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan mempertimbangkan gerakan pembunuh Xia Cha dan formasi eksekusi aliran tahun yang dimodifikasi, menyebabkan ancamannya jatuh ke level terendah. Alasan ia membiarkannya bertindak bebas sampai sekarang adalah karena ia ingin melemahkan binatang buas tahun yang menggunakannya, dan ia juga ingin menyelidiki dasar dari para dewa Gu perbatasan selatan ini. Jadi, kenyataannya adalah, meskipun Xia Cha menyerang dengan ganas dan memiliki hasil pertempuran yang hebat, bagi Fang Yuan, ia adalah dewa Gu yang paling tidak berbahaya dari 3 peringkat 8 yang hadir. Emosi Xia Cha berubah dengan cepat, ia dengan cepat mengungkap kekurangannya. Menggunakan kesempatan ini, Fang Yuan dan yang lainnya menggunakan sinar putih perak padanya,
mereka menyebarkan alam mimpi untuk menangkapnya juga. Tidak jauh dari sana, Lu Weiyin tersenyum pahit. Ia menggunakan gerakan pembunuh tertentu untuk tertidur saat alam mimpi mulai menyebar di sekelilingnya. Tiba-tiba, ketiganya berhenti bertarung. Sisanya dari Gu Immortal peringkat 7 menjadi gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Mereka tidak dapat melarikan diri dari cakar iblis Fang Yuan. Cahaya perak melesat ke arah Tai Kuzong, diikuti oleh Liu Hao, diikuti oleh. Urutan ini secara khusus disimpulkan oleh Fang Yuan dengan cermat. Beberapa menit setelah para abadi perbatasan selatan masuk ke dalam formasi dan kehilangan semua kontak, seberkas cahaya putih muncul di langit. Cahaya putih berubah menjadi Gu Immortal peringkat 8, orang ini mengenakan pakaian putih yang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun, ia memiliki sepasang alis putih tipis yang menjulur ke sisi luar wajahnya. Itu adalah Gu Immortal peringkat 8 pengadilan surgawi, Jun Sen Guang, ia mengolah jalur cahaya. Ia awalnya adalah seorang tetua tertinggi dari salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Ia baru-baru ini direkrut ke pengadilan surgawi oleh Peri Ziwei setelah menyumbangkan aperture abadinya. Liu Hao dan yang lainnya menghilang di sini. Jun Sen Guang baru saja memulai penyelidikannya ketika ia menemukan banyak jejak yang mencurigakan. Ini tidak terlihat baik untuk Liu Hao. Pasti ada pertempuran sengit di sini. Sayangnya Liu Hao bahkan tidak mengirim permintaan bala bantuan. Apakah itu formasi abadi atau medan perang abadi? Sesaat kemudian, keringat dingin muncul di dahi Jun Sen Guang. Syok dan ketakutan melintas di matanya sejenak. Semua tanda menunjuk pada fakta bahwa Xia dan yang lainnya telah dikalahkan. 3 ahli peringkat 8 serta banyak ahli peringkat 7 semuanya telah jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Fang Yuan seharusnya memanfaatkan alam mimpi. Segera, tatapannya mendarat di satu-satunya alam mimpi kecil di medan perang, menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Selain menggunakan alam mimpi, metode Fang Yuan lainnya, tidak peduli seberapa tajamnya, tidak dapat menciptakan hasil seperti itu. Jun Sen Guang merasakan ada yang tidak beres, dia dengan cepat mundur dan pergi. Setelah beberapa saat, Clear Jade Dripping Wind ini Bambo Building membawa Wu Yong, Cikuyu, dan yang lainnya saat mereka tiba. Mereka menghilang di sini. Para Dewa Gu perbatasan selatan memiliki ekspresi muram. Segera selidiki apa yang terjadi di sini. Klan saya tidak dapat menghubungi tetua tertinggi pertama kami. Para Dewa Gu klan Xia sangat cemas. Kami juga tidak dapat menghubungi Tuan Ba Siba. Para Dewa Gu klan Ba juga sangat cemas. Dalam kehidupan ini, klan Xia tidak sendirian, mereka ditemani oleh klan Ba yang sama menyedihkannya. Sepertinya ada anak sungai dari sungai waktu di sini. Ada juga formasi tingkat abadi jalur waktu, kelompok itu bergegas ke sini lalu bertempur dengan sangat sengit. Ada apa dengan alam mimpi ini? Seseorang melihat alam mimpi kecil yang tersisa yang ditinggalkan oleh Fang Yuan. Hati-hati, para abadi perbatasan selatan secara bertahap terpisah dan mengelilingi alam mimpi kecil ini. Alam mimpi ini terus menyusut. Seseorang tiba-tiba berseru. Setelah beberapa saat, beberapa cacing Gu jatuh dari alam mimpi yang menyusut. Seperti di kehidupan sebelumnya, cacing Gu jalur informasi ini berisi surat pemerasan yang ditulis Fang Yuan untuk jalur lurus perbatasan selatan. Para abadi perbatasan selatan menjadi keributan. Ini, kebohongan yang mencolok. Bagaimana ini mungkin? Tim terorganisir kita benar-benar ditangkap oleh Fang Yuan. Ini pasti penipuan besar. Tapi mengapa kita tidak bisa menghubungi para abadi Gu klan kita? Para dewa perbatasan selatan tidak yakin. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah beberapa saat, alam mimpi terus menyusut saat Lu Weiyin perlahan muncul. Lu Weiyin terbangun perlahan saat alam mimpi menghilang. Dia membuka matanya dan melihat Wu Yong dan yang lainnya. Dia kemudian melihat sekelilingnya dan berkata, "Oh tidak." Kehadirannya dan kata-kata yang dia katakan kepada mereka menghancurkan sedikit harapan terakhir yang dimiliki para dewa perbatasan selatan ini. Jalan lurus perbatasan selatan mendatangkan banyak orang untuk mengorganisasi pasukan ahli untuk secara khusus mengejar dan membunuh Fang Yuan, tetapi mereka tidak hanya tidak dapat membunuh Fang Yuan, mereka malah ditawan oleh Fang Yuan. Ya Tuhan, mengapa Fang Yuan sekuat ini? Mengapa ada formasi jalur waktu entah dari mana? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi? Tidak ada yang logis. Serangan yang sangat mungkin berhasil telah membalikkan peran pemburu dan yang diburu.
para abadi perbatasan selatan menderita kerugian besar, diskusi terjadi di antara mereka semua panik dan bingung. Mereka telah kehilangan semua muka mereka, dan kerugian materi mereka juga parah. Jika Fang Yuan memeras mereka sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Para abadi perbatasan selatan ini tidak menginginkan apapun selain menghancurkan dan mencincang mayat Fang Yuan, tetapi iblis terkutuk ini telah melarikan diri jauh. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Jurus pembunuh abadi, mutiara aliran giok. Tubuh Fang Yuan berkedip saat dia tiba di pegunungan 5 daerah. Perjalanan abadi tetap membuat perjalanan benar-benar nyaman. Fang Yuan tidak peduli dengan reaksi para abadi perbatasan selatan. Tatapannya berkedip saat dia melihat pegunungan ini, dia perlu mendapatkan warisan sejati saat masih ada waktu sekarang.